Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah maghrib rahimakumullah. Mari semua kita yang hadir selalu mengawali dengan rasa syukur kita pada Allah yang telah memberikan berbagai anugerah, rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita masih terasa terpanggil dalam memenuhi seruan panggilan Allah, melangkahkan kaki dengan ikhlas ke rumah-rumah Allah. Tidak lain adalah sebagai rasa syukur yang ke Allah berikan pada kita semua, yang tidak bisa dinilai dengan nominal kompensasi apapun terhadap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita Allah ijabah, Allah kabulkan, doa kita diijabahkan, dan kiranya kita dijauhkan dari segala ujian, musibah. Malah informasi terakhir, bukan sasarannya musibah manusia, tapi sasarannya hewan. PMK, penyakit mulut dan kuku hewan. Memang habis-habis. Ya. Kalau manusia ini ingkar, kufur, menjauhkan diri dengan Allah, habis sebuah masalah, 3 masalah lain yang membuat kita jadi rasa khawatir, ya, belum. Makanya kita harus selalu takarub, ya, memenuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Kita melaksanakan semua kewajiban menjadi fardhu ain kita dengan Allah, dan juga menjauhkan diri hal-hal yang dilarang, tidak sejalan, tidak relevan dengan syariat Allah itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan penyakit mbak hewan, bagaimana nanti kurban, karagu-ragu, tablosi, atau menyembelih hewan kurban. Jadi begitulah. Allah selalu menguji kita. Sejauh mana keimanan kita.
masih pura-pura dengan syariat Allah, atau sungguh-sungguh ya, sebagainya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita tulus, betul-betul hati nurani terpanggil, bukan karena ilah, bukan karena ria, bukan karena pamer, menjalankan semua perintah Allah ini. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh uswah pada kita sekalian. Beliau sederhana, miskin, qanaah dengan harta duniawi ini, tapi beliau sangat disiplin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah disebut uswatun hasanah. Dalam Al-Quran, uswatun hasanah yang pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah berikan uswatun hasanah ini kepada Nabiullah Ibrahim Khalilullah dalam Al-Quran. Karena sisi Nabi Ibrahim juga sangat mencintai Allah. Hanya kedengar nama Allah disebutkan, merinding, meluluh, bergetar perasaan dan jiwanya. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siap mengorbankan anaknya sendiri, di tangannya sendiri, dikorbankan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat iktikaf, menunggu waktu beberapa saat, waktu Isya, mari kita lanjutkan beberapa hal yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Namun Luntuan informasikan bahwa Luntuan sudah mengeluarkan risalah kecil dalam bentuk buku, catatan-catatan ceramah, sudah terbit sampai seri 9. Jadi sudah terbit seri 9, catatan-catatan kecil. Kalau ada yang berminat boleh menghubungi Luntuan. Tidak dipungut biaya, gratis, wakaf diberikan. Dan kita sedang terus menyusun menerbitkan seri ke-10 berkaitan mauzu' halal haram, halalan thayyibah, sebagai implementasi dalam arti kita menjaga kefitrahan. Dosa yang sudah terampuni bisa kita hilangkan, terus kita jaga kesucian kita sampai Ramadan yang akan datang insyaallah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang lalu kita jelaskan bagaimana Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, dan Allah pun tidak meminta kembali nikmat pada diri kita. Harta, kekayaan, rezeki yang kita kumpulkan, ya, Allah tidak meminta seluruhnya, tapi Allah meminta bagian-bagian kecil sekali, ya. Maka kita tak boleh bakhil, tak boleh kikir, karena semua ini hak milik
mutlaknya Allah. Termasuk kita sendiri ini. Kita sendiri juga akan dipanggilkan oleh Allah ketika sampai saat ajal. Ya. Nah, ada teori kita enggak mati. Ya. Semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan yang lalu. Bagaimana kita mengkonstruksikan diri kita dalam semua aktivitas itu dalam ridha Allah. Mulai bekerja, usaha, kita akan cari rizanya Allah, cari rezeki. Bukan hanya makanan yang kita makan. Kalau memang sumber awalnya usaha kita halal, yang kita makan juga rizal Allah, halal. Hasilnya pun nanti, outcome-nya, manfaatnya juga kita rasakan oleh diri kita sendiri. Luar biasa. Ada yang bertanya, Siban Ustaz, Siban doa lun kagak ijabah, dosa lun kagak ampuni. Ada yang bertanya, tapi kan tidak mudah juga menjawab ini, karena dia abstrak sekali. Cuman yang tahu diri kita dan Allah kan, bagaimana perasaan doa kita dalam Ramadan, Allah mengampuni kita, kan dari proses yang kita lakukan. Yang kita lakukan proses berdoa, ya. Kemudian melakukan semua perintah, memohon keampunan. Bagaimana kita rasakan bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita? Abstrak sekali. Tidak bisa digambarkan dengan sebuah instrumen. Tapi mungkin hal itu kita yang rasakan. Apa yang kita rasakan? Merasa tenang. Tenang perasaan kita. Merasa bahagia. Perasaan kita bahagia. Berarti Allah sudah sayang kan, menerima apa yang kita mohon. Bebannya tidak ada lagi. Tidurnya enak, makannya enak, nggak ada khawatir. Perasaan kita tenang. Maka terus ini dijaga, dipelihara. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah yang sudah pasti orang itu tenang hatinya, merasa bahagia, tentram hidupnya. Karena selalu zikir, ingat Allah. Makanya ketika habis Ramadan, kita sampai putuh, terus bersambung, menyambung diri dan Allah Subhanahu wa taala. Baik Tuhan doa, ibadah adun, ya. Orangnya rajin, ini jadi malas, ya. Nah, berarti ada sesuatu harus kita perbaiki, kita sterilkan, kita normalkan dia, ya. Supaya terus nyambung, tiap bulan nyambung. Ini Syawal, dimasuk Zulkaidah, terus kita melakukan itu, spirit semangat, ya. Motivasi yang tinggi bahwa Allah sangat sayang kepada kita sekalian. Kita jauhkan hal-hal yang tidak baik, yang haram, ya. Mungkin kita merasa benci yang tidak baik. Mungkin Allah sudah mensterilkan diri kita, ya. Ma ahallallah fi kitabih fahuwa halal. Apa saja yang sudah Allah halalkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, maka itu halal. Wa ma harrama fahuwa haramun. Apa yang Allah sudah haramkan di dalam kitabnya, itu jadi haram. Kita sudah jelaskan, al-halalu bainun wal haramu bainun.
Yang halal sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Karena sudah disebutkan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Apa yang Allah diamkan tidak disebut tidak boleh, tidak disebut boleh. Yang Allah diamkan itu dimaafkan. Yohana disebut di dalam kitab, dalam Al-Quran, dan juga dalam hadis mungkin. Maka itu boleh dimaafkan oleh Allah. Maka dalam ruang muamalah itu luas sekali, ya, hal-hal yang dibolehkan sebenarnya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apa prinsip syariah? Pertama, yang tersebut tidak menzalimi orang lain. Tidak ada zulmon. Baik menzalimi orang lain. Kalau menzalimi orang lain bertentangan dengan prinsip syariah. Tak bantu orang. Yang kata pebungong peng, rentenir, ribawi, terbebani orang lain. Pinjam sertuh, bayar duartuh. Itu menzalimi. Tidak ada unsur syar'i di situ. Menzalimi orang. Yang kedua, ba'na gharar, penipuan. Ba'na penipuan, orang dagang, pembeli barang, mekat barang, ya. Ba'na penipuan, sebagainya. Nyoget, dapat gaget, nyahanaget, dapat gahanaget. Ba'na unsur penipuan. Itu berlawanan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ba'na untung-untungan, spekulatif, maisir, berjudi, bermain judi. Itu keuntung-untungan. Di orang po yang mat judi ingin bekalah kita. Bagaimana disiasati? Sekarang kan ada dalam kemajuan, ada blockchain, ada game online, ada judi online, ya. Semua kan diberikan seolah-olah tak akan kaya, ya. Padahal semua permainan spekulatif. Kemana ada orang main judi bisa kaya, ya? Sekali menang 10 kali kalah, ya. Tak mau dia orang yang memegang kunci, yang mau order itu kalah, nggak mungkin dia nggak mau. Pasti kita dikalahkan akhirnya. Kemudian yang terakhir, tidak ada ribawi di dalamnya. Kalau ada unsur ribawi, rentenir, tentu berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi halal jelas, haram juga sudah jelas. Ada indikator-indikatornya diberikan oleh agama, oleh syariat kepada kita sekalian. Biar sedikit yang kita peroleh, tapi halal kita makan, kita bawa ke rumah, halal dimakan oleh keluarga, anak kita, sehingga merasa bahagia, tenang batin ini. Tidak merasa gelisah, karena semua yang kita lakukan, kita berbuat sesuai dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan berbagai ibadah fardu. Maka janganlah kalian sia-siakan. Innallah farada fara'idha fala yuzayyi'uha. Allah sudah menetapkan ini yang wajib, ini yang fardu, ini yang tidak boleh, ini boleh. Sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus melanggar? Wa hadda hududaha fala ta'adduha. Ada batas-batas, ada rambu-rambu,
yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Jangan melanggar rambu-rambu batas yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Karena kita sudah ingin mendeteksi, mensekat diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kata Rasulullah, di akhir zaman itu, hadis riwayat Bukhari yang artinya akan datang sayati 'alan nas, ya. Akan datang suatu masa, suatu zaman pada umat manusia ini, kata Rasulullah. Mereka tidak peduli lagi dengan cara-cara untuk mendapatkan harta kekayaan. Apakah melalui cara yang halal atau dengan cara-cara yang haram? Itu enggak perlu lagi di akhir zaman. Apa zamannya sekarang? Wallahu alam. Ya. Mungkin kita bisa mengkaji, meneliti hari ini apa seperti itu. Ya. Hana peduli halal haram. Ya. Yang penting saya dapatkan itu. Padahal semua nanti kita kumpul jadi api neraka dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Memang sidang jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran sudah selesai, enggak lagi turun. Annan nususa tatanahi, walakinnal hawadisa la tatanahi. Nas itu sudah berakhir, Quran tidak lagi turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama sudah lengkap. Sudah ada semua rambu-rambu aturannya. Rasulullah sudah wafat. Gak lagi ada turun Al-Quran. Tapi persoalan-persoalan problematik hidup umat manusia terus berkembang, timbul, muncul. Ada orang dengan IT, ya, login, ya, cari uang, masuk, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, berbicara halal haram ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman yang kita konsumsikan. Tidak terbatas pada makanan dan minuman. Akan tetapi juga lebih dari itu, halal haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan. Jadi terus dia berkembang, ya. Apalagi era modernisasi hari ini, ya. Maka ada kaidah, dibuat kaidah oleh para ulama fiqh, ma adda ilal haram fahuwa haram. Apa saja sarana yang mengantar itu kepada haram, maka itu digolongkan haram. Maka dia haram. Kalau ada sarana jalan-jalan mengantarkan itu kepada yang haram, bukan kepada yang baik, maka itu digolongkan haram. Fawal haram. Jangan dekati itu. Pegat sebuah bangunan, gedung, bukan untuk hal-hal yang apa. Di situ judi di dalamnya, ya. Ada macam-macam lah yang tidak halal, ya. Tentu semua hasil-hasilnya juga jadi haram, ya. Hasil yang kita dapatkan juga jadi haram. Bukan mengantarkan kepada sesuatu yang ma'ruf, ya. Tapi ini sarana mengantarkan lewat sarana itu lebih dekat kepada haram, maka dia digolongkan haram. Auzubillah min dzalik. Kaidah lain menyebutkan idza ijtama'al halal wal haram gulibal haram. Di kaidah fiqhiyah lain menyebutkan apabila berkumpulnya halal dengan haram, menjampu halal dengan haram,
maka harus dimenangkan haram. Tidak boleh kita katakan ini halal. Kamu jampu halal dengan haram. Kaidah fiqh menyebutkan harus dikalahkan yang halal, dimenangkan yang haram. Itu haram. Kamu jampu-jampu dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat riskan benang merah, ya, itu memisahkan hari ini. Seperti kata Rasulullah, orang tidak peduli apakah penghasilannya itu halal atau penghasilannya itu haram, tidak peduli, yang penting ada pemasukan dan sebagainya. Disinilah akan menimbulkan bahwa penghasilan kita tidak berkah. Allah Subhanahu wa taala tidak diberi keberkahan. Banyak, habis pun cepat. Atau menimbulkan dampak lain, sakit atau musibah, ujian yang terus Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bertanya, ya, apa kata orang tua? Ya salah, Mbak Tamita, pegah le rezeki yang kurang berkah, ya, karena salah cara jimita. Mbak pegah haba penuh fitnah, yang akhlak rendah ji pemulia. Kalau memang sumber-sumber yang kita cari tidak halal alias dia haram, maka itu tidak akan berkah kepada kita sekalian. Pemasukan, tapi pemasukan itu cepat pula dia keluar. Jaron, panas tangan ini. Makanya disebutkan al-muradu minat thayyibatir rizq al-halal, dimaksud dengan baik adalah rezeki yang halal, thayyibat, halalan thayyibat. Fa kullu ma ahallahu Allah fa huwa thayyib. Apa saja yang Allah halalkan maka digolongkan dia baik. Wa kullu ma harrama fa huwa khabis. Maka setiap yang Allah haramkan dia termasuk kotor, najis. Gak boleh dimakan. Yang diharamkan itu kan sudah kotor dia. Ya. Qala Umar Abdul Aziz, al-muradu taibul kasbi, la taibul ta'am. Dimaksud dengan baik usaha, bukan baiknya makanan. Nah, sudah punca le. Ba usaha dah mulai. Kasbi. Kita buat perencanaan awal, planning. Ini tujuannya ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah supaya Allah berkati usaha ini. Usaha yang halal, tijarah. Ya Allah berikan tiap tahun ada keuntungan. Tentu akan dikeluarkan bagian-bagian hak orang lain, zakat di dalamnya. Usaha yang halal, tijarah, menekat, ya, pada usahanya, bukan pada outcome makanan itu. Kepa usaha nugget, ya, yang kita makan juga tidak berkah nantinya. Dimaksud taibul kasbi, usaha yang get adalah bukan pada hasil, pada makanan yang kita makan, tapi pada usaha pertama sekali yang kita mulai, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikuatkan oleh hadis Rasulullah, innallaha tayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tayyib. Allah itu baik.
Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini kan kunci, keywordnya. Maka kita usaha yang baik, yang halal. Tijarah, menekat, sebagainya. Bukan tempat judi online, bukan itu. Ya. Bukan tempat-tempat ya lain yang dilarang oleh syariat, ya. Tapi usaha-usaha yang baik. Allah tidak akan menerima melainkan yang baik, karena Allah itu baik, ya. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan, menyuruh semua orang mukmin hambanya ini untuk melakukan perintah-perintah sebagaimana sudah diperintahkan oleh Allah kepada para rasulnya dahulu. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Kepada para nabi sudah diperintahkan oleh Allah supaya semua mukmin itu melakukan yang baik-baik, usaha yang baik, mencari yang halal. Maka para nabi dulu kan kalau bukan tijarah, dia pertanian, usaha tani, peternakan, ya, dagang, ya. Itu saja pekerjaannya. Ya memang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, utusan Allah, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah, berbuatlah amal-amal salih. Ini perintah Allah kepada para rasul, para nabi. Tidak ada perintah yang mengangkang, yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, makalah olehmu yang baik-baik dan bersyukurlah apa yang Allah sudah anugerahkan, berikan rezeki kepadamu. Biar sedikit Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, tapi tenang perasaan kita, bahagia hidup kita. Untuk apa banyak? Tapi kita dikejar oleh bayang-bayangan duniawi ini yang tidak pernah memuaskan perut hawa nafsu kita. Hanya fata morgana dunia semata. Boleh kita menikmati dunia ini, tapi ada batas, ada rambu-rambu yang harus kita sikapi supaya tidak menjadi bumerang azab Allah nanti di yaumil qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari akhirat Allah kunci mulut-mulut kita ini. Gak bisa bersuara, gak bisa berbicara oleh lidah. Dikunci, dikhatam, dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak bisa berbicara. Tapi yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ini yang berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, pernah mengambil milik orang lain, tidak pernah saya mengembalikan kepada yang pemiliknya. Ya Allah, pernah saya tanda tangani cek kosong, kwitansi kosong, saya gunakan untuk pribadi. Tapi nanti juga kalau tangan ini baik, dia akan ngomong, tangan ini mengambil yang baik-baik, yang halal, dan diberikan juga yang baik untuk masjid, untuk sekolah, untuk kepentingan-kepentingan amal sosial lainnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berikan yang baik-baik.
Yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi. Bukan hanya menerima, tapi tangan suka memberi. Ya. Walaupun sedikit, tapi terus menerus, kata Rasulullah. Walaupun sedikit kita sedekah, tapi sedekah terus menerus, tiap hari. Itu afdal, baik sekali itu. Walaupun sedikit, baik sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaki, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki juga anggota badan kita jadi saksi. Oh, ada dia berjalan ke masjid, salat, dia ke tempat-tempat yang baik, kata kaki. Hari-hari dia enggak lelah, bekerja terus, waktu-waktu masjid dia langkahkan kaki ke masjid, ke tempat-tempat ibadah. Kaki jadi saksi, benar. Tangannya diberikan yang baik, benar, kakinya melangkah ke tempat-tempat ibadah, ke rumah Allah, bukan ke tempat maksiat ya, tapi ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Di akhirat ya, kebalikan daripada dunia. Sini kita bisa ngomong apa saja, bisa bersilat lidah, tapi di akhirat itu dikunci, dikhatam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Karena ada dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Rasulullah menyebutkan summa zakara. Ada seorang berjalan di padang pasir, asy'as, rambut yang kusat, dia menadahkan tangan, yamudu yadahi las sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, menadahkan tangan ke langit kepada Allah. Padahal disebutkan wa mat'amu haram. Ya, dia menadahkan berdoa ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Makanannya haram. Wa masyrabahu haram, minumannya haram. Wa mal basahu haram, pakaiannya haram. Wa hadza wa ghadza bil haram, makanan apa saja haram dia konsumsikan. Fana yustajabulah. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin, kata Rasulullah. Ada orang di padang pasir, karena sadar dia berbuat dosa, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka kata Rasulullah, bagaimana Allah terima doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dari hasil ghasab, dari hasil curian, dibeli pakaian. Wakata gizi haram, tubuh indranya tumbuh dari jenis yang haram. Fa'an yustajabulah. Bagaimana? Kata Rasulullah, doanya dikabulkan? Gak mungkin. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada kaitan penghasilan rezeki kita yang tidak halal dengan persoalan ibadah sebenarnya. Jadi sangat apa ini hadis riwayat Ahmad Tirmizi dari Abi Hurairah. Fahadha huwa bayanut thayyibi minar rizqi bi bayanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan hadis ini, penjelasan keterangan yang sahih tentang masalah rezeki penghasilan kita. Ya, mudah-mudahan kita menjaga kefitrahan, kesucian, kebersihan kita, keampunan yang sudah Allah ampuni, maghfirah dari Allah dosa kita. Ya, jangan kita kelabui lagi dengan hal-hal yang tidak halal, yang haram, kita sisihkan. Itulah salah satu tanda kalau kita sudah membenci yang haram, Allah sudah menerima doa kita, dan Allah sudah mengabulkan, mengampuni segala kesalahan
dan dosa-dosa kita, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah senantiasa kita berserah diri. Kita mohon agar kita dideteksi, diskat oleh hal yang tidak baik. Dan mari kita lakukan salat ini dengan disiplin, dan salat itu pula akan mendeteksi hal-hal untuk tidak mudah kita melakukan sesuatu fahisyah dan kemungkaran yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.